Bicara politik yang juga jadi sorotan saudara, lembaga CSIS merilis survei pemindahan ibu kota negara disertai prospek kepemimpinan Jakarta ke depan. Untuk calon gubernur Jakarta 2024, nama Ridwan Kamil ada di tempat teratas. Survei CSIS melibatkan sejumlah ahli di bidang sosial, politik, ekonomi, dan menguji 10 nama tokoh yang dipandang memiliki kualifikasi untuk memimpin Jakarta ke depan. Survei dilakukan kepada 170 responden sejak 28 Maret sampai 12 April 2022. Dari skala 1 sampai 10, skor tertinggi diraih Ridwan Kamil, yakni 7,11. Kemudian disusul Erick Thohir dan Tri Risma hari ini. Skor ditentukan berdasarkan kriteria seperti kemampuan memimpin di saat krisis, membuat perubahan, menggerakkan birokrasi, dan mengelola anggaran yang tepat sasaran. CSIS juga melakukan survei kepada ahli tentang kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, Riza Patria. Kepuasan berada di angka 47,6%, sementara yang tidak puas didapat angka 51,8%. Tingkat kepuasan responden disurvei berdasarkan penilaian terhadap beberapa kategori, seperti kelayakan upah, transportasi, harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita sudah bersama peneliti CSIS, Nuri Oktariza. Mas Nuri, selamat sore dengan Friska di sini. Selamat sore Mbak Friska. 3 besar yang muncul Ridwan Kamil, Erick Thohir, dan Risma. Bu Risma, kenapa? Sebelumnya saya cerita sedikit soal surveinya ya. Jadi ini seperti tadi yang disampaikan, ini survei ahli, bukan menyasar kepada masyarakat biasa, tapi kita menargetkan responden yang memang punya kompetensi di bidang mereka masing-masing. Dan bidang-bidangnya itu cukup beragam ya, mulai dari peneliti, dosen, birokrat senior, kemudian pengusaha, anggota DPRD dan sebagainya gitu. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan kenapa tadi 3 nama ya. Jadi yang pertama itu Ridwan Kamil, kemudian nomor 2 itu Erick Thohir, dan nomor 3 Ibu Tri Risma hari ini. Saya kira responden ahli melihat bahwa yang dibutuhkan untuk provinsi sekompleks dan sebesar Jakarta adalah orang-orang yang memiliki pengalaman, terutama pengalaman mengelola birokrasi, memegang jabatan politik, Mbak. Jadi tidak bisa orang baru yang belum pernah punya pengalaman sama sekali gitu. Jadi publik melihat bahwa sosok seperti Ridwan Kamil, kemudian Pak Erick Thohir, dan Ibu Tri Risma hari ini adalah tokoh-tokoh yang layak untuk memimpin Jakarta pada Pilkada 2024 nanti. Dan kriteria yang kami gunakan dalam survei ini juga cukup beragam ya, menggunakan 11 variabel, mulai dari faktor pengalaman birokrasi, kemampuan persuasi, kemudian kolaborasi dengan sektor swasta, dan juga kemampuan pemimpin itu dalam mengelola anggaran. Itu kami gunakan untuk menilai mana di 10 semakin tinggi artinya semakin baik. Dan skor tertinggi memang diambil oleh Pak Ridwan Kamil dengan skor rata-rata 7,11, kemudian Pak Erick Thohir 6,99, dan Ibu Risma itu 6,79. Jadi memang tipis bedanya di antara tiga tokoh ini. Oke, kalau tadi kan yang jadi responden adalah ahli, yang muncul memang rata-rata kepala daerah begitu ya, Mas. Nah, nama-nama ini apakah muncul memang karena tadi faktor kinerjanya atau juga faktor popularitas yang banyak memang dibicarakan di publik, warawiri di berbagai survei, warawiri di berbagai tayangan pemberitaan begitu, Mas? Ya tentu popularitas salah satu yang kami gunakan ya sebagai tolak ukur. Tapi popularitas aja kan nggak cukup ya. Tentu juga faktor elektabilitas menjadi salah satu yang kami pertimbangkan juga. Selain itu juga adalah faktor pengalaman, Mbak. Kemudian juga faktor apakah tokoh itu memiliki dukungan partai politik ya. Karena bagaimanapun untuk dicalonkan menjadi calon gubernur itu kan butuh paling tidak 20% suara ya dari partai. Jadi gabungan dari itu tadi, mulai dari pengalaman, popularitas, elektabilitas, juga dukungan partai.
Nah, kalau dibandingkan dengan kinerja Pemprov DKI Jakarta, sebenarnya apa harapan para ahli tadi? Kalau artinya kalau dari CSIS lihat angka 47,6% yang puas, 51,8% yang tidak puas, ini apa membacanya? Saya kira menarik kalau kita bandingkan survei lain yang menyasar masyarakat umum ya. Misalnya ada survei yang dilansir oleh lembaga Populi Center menanyakan kepada masyarakat biasa bagaimana kinerja Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies. Dan di situ didapati bahwa masyarakat memberikan apresiasi lebih ya, skor kepuasan itu ada di angka 73%. Tapi ketika kita tanyakan kepada responden ahli, ya, orang-orang elit yang ada di Jakarta, ternyata tingkat kepuasan itu lebih rendah ya, skornya 47,6%, dan yang tidak puas itu 51,8%. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa ada gap antara persepsi publik masyarakat umum dengan kalangan elit dalam menilai DKI Jakarta. Saya kira alasannya beragam. Salah satunya mungkin kita bisa bilang bahwa yang namanya expert survey itu mungkin relatif lebih objektif ya dalam menilai suatu persoalan. Mereka mungkin bisa lebih mengevaluasi plus minus dari suatu kebijakan dan mereka mendalami betul ya itu yang memang menjadi bidang mereka masing-masing gitu. Oleh karena itu kita dapati skor yang demikian 47,6% saja yang puas dengan kinerja Gubernur Anies. Dan memang juga kalau kita lihat beberapa bidang ya yang menjadi tolak ukur kinerja dari Pemprov DKI, memang ada beberapa yang mendapat catatan ya dari responden ahli ini. Misalnya soal lapangan kerja ya, itu tingkat kepuasannya hanya 37,6%. Ya. Kemudian terendah kedua itu adalah isu lingkungan ya. Jadi kualitas udara, kemudian polusi itu juga rendah ya, tingkat kepuasannya hanya 32,4%, dan yang paling rendah itu adalah sektor kemampuan Pemprov dalam menyediakan hunian yang layak ya, atau sektor perumahan ya. Kita tahu misalnya harga properti semakin tinggi, kemudian dari segi akses juga semakin sulit, itu menjadi catatan dari responden ahli. Okay. Tapi tentu ada bidang-bidang yang diapresiasi juga yang saya bisa jelaskan jauh soal itu. Oke, tapi yang jelas ini yang digarisbawahi adalah pendapat ahli begitu ya, Mas Nuri ya, kepada kinerja Pemprov DKI. Nah, terakhir juga CSIS ada survei soal IKN, cukupkah pemindahan waktu IKN yang dimulai Agustus? Singkat saja. Soal IKN itu memang responden ahli aku yang yakin bahwa program IKN itu akan berhasil sesuai target itu hanya 41,2%, kemudian yang tidak yakin itu 58,8%. Ya. Kemudian juga dari sisi kemampuan anggaran, responden itu juga nggak yakin. Sekitar 70% itu nggak yakin, dan yakin itu hanya sekitar 30,6%. Jadi mayoritas skeptis sebetulnya soal program IKN ini. Jadi butuh banyak pekerjaan rumah di Pemprov maupun di tingkat pemerintah pusat kalau lihat dari survei CSIS ini. Terima kasih atas waktunya di Kompas Petang, Mas Nuri Oktariza, peneliti CSIS, telah bergabung di Kompas Petang kali ini. Sehat selalu.